tes. Udah. Bentar saya buka Proteusnya dulu. Kemarin Proteus yang mana ya kemarin ya, lupa. Oh iya ini ya. Yang ini ya. Nah udah, tugas kita ini aja dulu, shift register ini kita coba nyalain ke salah satu LED ini. Kita bikin ada 2 baris ya, ini baris 1, yang bawah baris 2. Ditambahin ini aja nih ini. Line A ini, nah yang ini line B. Jadi ada line A, ada line B ya. Nah, si line A ini terdiri dari LED 1 sampai LED 16. Oke. Line B ini dari LED 17 sampai LED 32. Nah, cara menghubungkannya ke shift register. Nah, dari LED 1 sampai LED 8 ini shift register 1, dari LED 9 sampai 16 itu shift register 2, LED 17 sampai berapa, 17 24 ya, sampai 24 itu berapa, shift register 3, sisanya baru shift register 4. Cara ngontrolnya sama kayak shift register 8 bit gitu. Cuman bedanya ini karena kita punya 32 output, nah berarti clocknya itu kita perlu sebanyak 32 kali clock gitu ya. Kalau masih ingat, kalau kita kontrol satu shift register aja kita cuman perlu 8 clock. Nah, kalau yang ini kita perlu 32 clock. Ada yang masih ingat step-stepnya nggak, cara kontrol shift register ini gimana? Nih. Ini ya. Ini nih. Kalau nggak salah ini sih bang, apa dah ini ya? Masukin data, Masukin data terus di clock, dia turun. Terus di clock. Iya. Terus dimasukin lagi. Diulang ya sebanyak sebanyak outputnya ya. shiftnya penuh. Nah kalau udah penuh baru dikeluarin ya. Itu? Yang keluar itu namanya apa ya bang? Storage. Oh storage ya. Iya, gitu ya. Iya bang. Ya bang. Nah, berarti langkahnya udah inget, tinggal kita implementasi di codingannya aja. Oke, caranya sama, yang beda cuman jumlah clocknya. Kalau yang kemarin kita 8, yang sekarang 32. Nah, langsung kita ke sini. Nah, kita bikin fungsi ya. Kita bikin fungsi. Nah, kita definisiin di atas nih, di sini nih. Di mana? Di PV. Di PV variabel kan. Kita bikin di PV, kita bikin fungsinya apa misalkan void ini hidup ya, shift register kan. Dia perlu data kan, datanya berapa bit, 32 bit ya.
32. Ya, berarti di sini kita pakai uint 32 underscore t data data register ya namanya, register gitu. Nah, ini kita deklarasi dulu. Kita deklarasi dulu di sini. Nah, nanti fungsinya baru kita bikin di mana? Misalnya kita bikin di function kode 4. Function kode 4. Mana? Nih, sini ya. Nah, tadi kan udah kita deklarasikan di atas nama fungsinya. Salah. Sekarang kita tulis lagi. Void shift. Oh, nggak ada. Register. Baru di sini fungsi aslinya. Oke, data register. Nah, harus sama nih namanya di sini. Nama yang di sini, ini kata-katanya di sini sama kayak yang di atas tadi. Mana? Nama yang ini. Tuh. Bedanya apa? Kalau kita deklarasi, kita nggak buka tutup kurung, tapi kita tutup pakai titik koma. Ini namanya deklarasi. Jadi sebelum programnya dimulai, kita kenalin dulu bahwa nanti di bawah akan ada fungsi yang bernama shift register dengan inputan berupa variabel dengan nama data register, ukurannya 32 bit gitu. Jadi kita kenalin dulu di atas. Habis kita kenalin, nah di bawah baru kita bikin fungsi yang sebenarnya. Di sini user kode bikin 4 sini. Nah, kemarin berarti step 1 siapkan data ya kan, ini step 2 berikan clock ya kan, step 3 ulangi sebanyak 32 kali ya. Iya bang. Nah, Iya bang, yang 32. terakhir baru step 4 clock pada pin Storage. storage. Oke. Nah, langkah yang pertama yang kita lakuin, semua pin-pin ini harus kita beri logic 0 dulu, inisialisasi di awal. Jadi semua pin tadi nih, pin storage, pin clock, pin data itu kita inisialisasi, kita beri logic 0 dulu. Jadi pertama di sini A GPI O write pin data dulu ya. Data port, data pin 0. Tuh. Sama. Bang, itu shortcut yang buat nyari yang data GPU tadi apa dah bang? Mencet apa Kontrol dah? spasi. Oh, kontrol spasi ya bang. Iya, Oke, makasih bang. iya sama-sama. Ini CLK pin ya. CLK port dulu. CLK pin 0. Ini baru storage. Nah, ini udah inisialisasi ya. Nah, berarti kita perlu looping sebanyak 32 kali. For ini sama dengan 0, di bawah 32, di plus gitu kan. Berarti ini terus kita cek kan setiap data yang diterima kan,
32 bit kan, kayak gini bentuknya. Data reg dia bentuknya gini ya, 0B ini biner ya, ada 32 kali nih, misalnya gini, Ruaga 456 Jupan, Ruaga 456 Jupan kan gitu ya. Nah kita harus ngecek ini, kenapa? Terakhirnya itu pasti satu ya bang. Enggak, ini ceritanya aja, misal Oh. aja, misal ya kan. Tapi tetap ada 8 digit kan emang terakhirnya satu yang itu ya. Iya, untuk pembandingnya udah pasti satu, karena kita ngecek dari yang paling belakang dulu, ya kan. Oh iya. Jadi kita Iya cek bang. dari ujung sini dulu, terus ke sini, terus sampai nanti terakhir yang ini yang kita cek. Berarti nanti ada pembanding kan. Iya. Nah, anggaplah biar nggak bingung, ini data saya bikin gini deh. Nah, gitu ya. Nah, pembanding kan. Kita perlu pembanding di sini. Pembanding. Nah, pembandingnya itu baru kayak gini gitu. Nanti kan ini dibanding sama ini, hasilnya apa? Nanti kan ininya digeser kemari, ya kan? Iya. Ini digeser kemari, dibandingin lagi. Sorry. Dibandingin lagi hasilnya gimana? Masih inget kan ya? Iya di Nah, ini N kan ya bang. di N, betul. Ya pakai N. Kelewat. Oke. Nah, terus kita buat di sini if, ya kan? Jika lupa, ingat di Python harus dikurung dulu. Nah, ya. Jika ini data register kan? Data register. Oh, kita bikin dulu di sini. Sama ya, pembanding sama data, tipe datanya harus sama ya. Ini pembanding gitu ya. Pembanding kalau satu paling kanan berarti nilainya berapa? Satu, bener nggak? Satu bang. Bener kan? Satu Iya kan? satu. Nah, pembanding sama dengan satu. Nah, sini. Jika data register di N sama pembandingnya tapi digeser nih. Digeser kemana? Ke kanan apa ke kiri? Ke kiri bang. Kiri bang. Sebanyak I gitu ya. Iya. Ya. Nah, kalau dia hasilnya satu nih, kalau dari pembandingan ini hasilnya satu, berarti data kita beri logik satu, ya kan? Ya bang. Pin data for data pin satu, bener kan? Nah, else baru kita kasih logic 0 ya. Ya bang. Sampai sini paham? Paham bang. Paham ya? Paham bang. Oke. Nah, berarti step mana nih? Baru step 1 ya, Iya. menyiapkan Baru. data. Baru Perulangannya bang. Nah, berarti kita berikan ini ya. Tinggal kita berikan clock ya kan? Ya. Nah, kita buat clock di sini. Hal pin PLK port PLK pin 1 delay nggak usah lama-lama, 1 balikin lagi ke 0. Hal CLK port CLK pin
Oh. Sampai sini jelas? Jelas bang. Jelas bang. Oke, sini jelas ya. Berarti ini udah sampai step berapa? Step kedua bang. 1, 2, Iya. Step 3, kedua. 3 udah termasuk belum? 3 Belum. belum. Udah Udah dong, kayaknya bang. kan dia Udah ya? dia di dalam Oh iya. perulangan. Iya, bener ya? Iya iya iya. Hmm. Iya benar-benar. Berarti kita udah sampai step Masuk 1, storage. 2, 3 udah nih. Berarti step 4-nya setelah perulangan selesai kan? Iya. Iya. Berarti kita taruhnya di luar for. Luaran for-nya mana? Keluar for berarti di sini ya. Iya. Di Iya, bawah iya. Berarti di kurang-kurang sini lah. Di bawah Kurawa. baru step 4 di sini ya. Step 4 hal GPIO. Nah, di kopas saja lah. Tapi kalau kopas tuh kadang suka lupa ganti ininya ya. Suka lupa ganti pinnya. Iya. Harus ini. Oke. Berarti step 1 sampai 4 udah terlaksana ya. Nah, ini step 1 di sini ya kan, menyiapkan data. Ini step 2 ya kan. Step 3-nya ini perulangan, berarti step 1 step 2-nya dimasukin ke dalam looping. Nah, step 4-nya ini. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada Aman sih bang. bang. Aman ya. Aman, iya. Nah, Aman. sekarang kita cobain dulu. Sebelum ini, karena kita pakai Proteus, berarti kita harus punya file hex-nya. Cara dapetin file hex-nya kita ke sini, project, properties, pilih ini C++ build, pilih setting. Nah, nanti pilih ini MCU post build, klik. Nah, nanti ini pilih yang binary file sama hex filenya, nanti di checklist. Kalau udah apply and close. Nah, kalau udah begitu kita build di sini, nanti ada file hex-nya. Nah, file hex-nya ntar, ini belum selesai ya. File hex-nya itu nanti ada di sini. Ini apa nih? Cascade 4 ya. Ada di sini. Nah, ini dia. Semua nih. Nah, terus kita ke Proteus. Oh, bentar, sorry, lupa. Itu kan fungsinya udah kita buat ya. Fungsi shift registernya. Sekarang kita cobain, kita kasih data. Kasih data berarti kita masuk ke sini ya, ke main loop. Kalau mau pindah fungsi gini nih, kalian klik aja di sini. Fungsi main. Misalnya mau ngedit fungsi shift register, klik di sini. Tuh, dia langsung pindah sendiri. Tuh. Tuh, ya enak ya. Iya bang, iya bang. Nah, Jadi berarti kita nggak perlu nyari-nyari. kita ke fungsi main ke sini. Fungsi main berarti kita ke looping. Looping di sini. Ini yang kemarin saya hapus saja. Saya mau ini ya. Misal saya mau nyalain ini nih. Nyalain ini ya. Atau ini deh. Atau ini. Berarti datanya berapa nih? Kalau 1 tuh berapa sih? 1 itu berarti ini ya. Kalau nyalain ini berarti logic apa nilainya 1 nih. Kalau dibikin bit kan di deret. Nah, saya mau nyalain ini nih. Saya mau nyalain ini. Mana sih? Ini 0x 00 00 00 01. Bingung nggak? Iya, kok bisa begitu bang? Iya ini. Kalau 2 huruf hexa itu kan 8 bit ya.
Iya. Iya. Nah, berarti ini 8 bit, ini 16 bit. 18. Kalau ini, kalau semua berarti 32. 32. 32 bit gitu. Oh. Oh iya iya, iya. Nah, nanti fungsinya kertas itu nanti kalian ngitung-ngitung ini nih nilainya nih. Kira-kira nilai heksanya berapa ya? Syukur-syukur boleh pakai Excel, enak jadi rapi kan, ada garis-garisnya gitu. Hal ini udah pasti terjadi nih gini-gini. Nah, kita panggil ya, nyalain yang paling ujung kanan. Logic 1 berarti kita nyalain yang ini nih, LED 32. Itu belum sih. Nah, di sini. Nah, ini hex ya. Hex, oke. Oh iya, lupa, logiknya terbalik. Itu Common anoda ya. Kayaknya aman, iya aman aman anoda. ya. Nah, kalau dibalik berarti ini deh kalau nggak salah. Pakai ini. Itu dia apa di note emang? Saya lupa di antara inverse atau not. Bedanya apa ya not sama inverse ya? Coba deh pakai ini dulu. Coba kalian pelajari apa bedanya inverse sama not. Oke. Nah, inverse ternyata. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya masih Aman, kurang Bang. paham sama yang 0x tadi itu gitu. Kalau dikasih x itu jadi ini kali emang kelipatannya jadi nambah gitu loh. Gimana? Yang 0x itu Yang Bang. 0x itu. Iya. Ini. Iya. Oh, misalkan gini, ya kan? Misalkan kan LED ada 32 ya. Iya. Nah, 32 berarti kita punya 32 bit. Misalnya mau ngidupin yang paling kanan kan, berarti urutan ke 32 kan? Benar Kak? Iya. Benar kan? Nah, berarti misalkan anggaplah ini kondisi normal dulu ya, logiknya nggak dibalik ya. 1, 2, 3, 4 kan? 5, 6, 7, 8 berapa nih? 12 berapa nih? 16. Nah, kita mau ngidupin yang ini nih. Ya kan? Mau hidupin yang ini kan. Nah, ini kita konversi ke heksa. Kalau ke heksa berarti berapa? Hexa 32, Bang. Iya nih, ini kan data kita ini nih LED kan. Iya. Ya kan? Paham nggak ini? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Ngerti, Bang. Ngerti Bang, ngerti Bang. Nah, terus kalian kalau mau nulis begini silakan, nggak apa-apa kalau kalian mau nulis begini berarti pakainya Panjangan. 0B kan di sini kan, bukan 0X kan? Ya. Ya, pakainya 0B ya, karena Iya. kan kalian masukinnya biner. Bener nggak? Bener Bang. Oh, iya. Ya, kayak yang di sini. Yang Oh, jadi 0B kalau B biner ya, kalau X Iya. hexa gitu ya, Bang? Iya, kalau kita ngelemparnya 0B berarti kita masukinnya biner. Kalau kita masukinnya heksa, itu identifikasinya 0x. Gitu. Coba nanti di sekolah iseng-iseng tanya Bu Yuni, Bu, apa bedanya kalau kita mau ngasih data biner sama data heksa, Bu, di Arduino bedanya apa gitu. Nah, kalau ada kata-kata 0x berarti kita pakainya bilangan apa? Hexa. Hexa. Kalau ada kata-kata 0B berarti kita pakainya apa? Biner. Biner. Nah, kalian bebas, saya serahin ke kalian enaknya mau pakai yang mana gitu. Kalau biner panjangan nggak sih Bang? Iya, nah, intinya enaknya ke masing-masing. Nah, kalau saya kasih tahu semua. Nah, misalkan kalau mau pakai biner caranya gitu 0B 001 gitu. Nah, sekarang kita mau coba pakai heksa. Oke, sepakat pakai heksa ya.
Iya. Nah, berarti data-data Boleh, itu Bang. tadi kita konversi dulu. Kalau hexa kan 44 ya. Kalau ini berapa? 00000. Kan 0 ya hexanya ya. Iya. Ini juga sama 0. Ini 0. 0. Nol. Ini 0. Semuanya sampai yang belakang 1. 0 0. Ini 1. 1. 1. Berarti hexanya berapa? Iya itu 0 0. Hexanya Berarti data 00 00 00 01. 00 00 00 Oh, 1 1. gitu. 1. Paham sampai sini? Iya, paham. Oh, Karena ini iya, dia paham, hexa, karena dia ini hexa, depannya tambahin 0x. Gitu. Oke, sampai sini paham? Paham. Paham, Bang. Paham. Tapi ada satu permintaan lagi. Tadi kita coba begini, ternyata LED-nya kebalik. Kita mau nyalain malah matiin. Karena di sini kalau mau Kaman dihidupin, anoda. iya Itu kaman anoda. Nah, makanya dari itu kita balik datanya sini. Datanya kita balik di inverse namanya. Nah, begitu. Oh, di inverse tuh jadi terbalik ya. Yang 0 jadi 1 Kebalik, gitu ya, ini Bang. 1111, yang ini 0. Oh, iya, iya, iya. Sampai sini paham? Paham, Bang. Paham. Ya, Nah. makasih, Bang. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya mau nanya lagi nih, Bang. Kalau misalkan ini kan hex kan yang hexanya kan yang 4 biner itu dijadiin satu jadi satu hexa gitu ya, Bang ya. Iya. Kalau misalkan dia binernya satu semua itu di hexanya ditulis Coba apa ada yang hafal hexa nggak? hexa setahu saya sih sampai 7. Bentar Bang, saya buka tabel dulu, Bang. Ayo. Ada yang ingat hexa nggak? Ini harus Bentar, inget Bang. ini tabel hexa nih, udah kelas 11 harusnya udah jago ini. Oh iya, kalau satu semua berarti F ya, Bang ya. Iya, hexa itu berapa? 0 1 2 3 4 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9 habis itu ABC. Nah, ABC kan? Hmm. A B C D Ya. E F sampai F kan? Sampai F. Kalau Iya. F itu Iya, berapa? Bang. F itu F itu desimalnya satu berapa? semua. F itu satu semua kalau satu Oh, semua. desimalnya itu bentar. 8 4 12 2 15, Bang. 15. Kalau binernya berapa? F itu. Binernya 1111. Nah, gitu. Oh, iya, 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 ngerti. Sampai sini paham? Paham, Bang. Paham, Bang. Nah, oke. Misal kita kedip nih. Misal nyalain ini, terus delay 1 detik nyalain yang ini. Nyalain yang ini nih, LED 24 nih. Nih. Oke. Kita buat lagi ya hitung-hitungan datanya lagi kan. Kan mirip nih ya. Nah. Kan ini terus sekarang nyalain ini ya. Yang ininya mati ya. Iya. Oke. Ini sekarang kita ubah nih. Ini berapa? Itu jadi 0. Oh enggak deh, saya nggak jadi. Saya maunya ini. Oh, 2 nih yang nyala. Nah, Hmm. ini. 2 berarti Kalau 2 Nah, berapa 9. konversinya? Ini berapa? ya 9. 9. 9. Nah, ini jadi berapa nih? 0x ini ya. 0 0 0 0 9 0 0. 9 gitu ya. Iya. Iya, Bang. Nah, ini kita balik sini. Wah, Tuh, bener kan? Iya. Iya. Berarti data selanjutnya ini kan? Yang ada 9-nya. Nah, kebanyakan. Nolnya banyak. Delay dulu ya sini. Oh, dikasih delay dulu terus habis itu pindah gitu ya, Bang. Iya. Biar kelihatan pindah nanti. Hmm. Nah, 500 misalkan. 500.
delay lagi, saya kasih delay lagi. Nah nanti dia pindah-pindah tek 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 gitu ya. Iya. Iya bang. Nanti yang hidup mana nih? Ini Sama LED terus 24. ini sama ini ya. Ini Ya, LED 24 sama 21 LED sama 32. 24 Dua, ya. ya. 21 sama 24. Nggak kelihatan dah tulisannya kecil banget. Nih. Nah, ini ya, ini Ada 2, sama ini. 24. Ini nih. Ya, Hmm. 21, Iya bang. 24 Iya, ya. Bang. Ini. 21, 24 sama Nah, 32. coba ya di run lagi. Mohon Tadi bersabar. hexanya belum. Ininya hexnya. Oh udah. Tuh, udah. Ini kan simulasi dia Hmm. berat. Iya iya. Ntar pindah lagi. Iya, apalagi laptop saya, Bang. Kalau mau Itu kalau cepet, bikin kalau mau cepet delaynya dikecilin aja 100 gitu misalkan. Nah, jelas sampai sini. Jelas, jelas Bang. bang. Nah, oke. Nah, sekarang saya pengen kalau dipencet ini misalkan pertama hidup nih, pertama jalan ini sama ini nih yang nyala nih. LED 1 sama LED 17. 17. Ya kan? 12. Nah, kita punya tombol nih di sini. Waduh. Ini ya. Aduh. Ini. Kita punya SW3 sama SW4. Kalau SW3 ditekan, nanti line A pindah dari sini pindah ke sini. Tekan lagi, ini pindah ke sini. Nah, kalau SW4 ini pindahin yang ini. Kalau SW4 ditekan, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Gitu ya. Iya, Bang. Oke. Berarti kita harus tahu cara baca tombol, bener nggak? Iya, Bang. Nah, sekarang kita bikin step 1 dulu. Kan langkah pertama nyala ini sama ini ya. Ini sama ini, bener nggak? 1 sama 17 ya, Bang. Iya. 1 sama 17. Nah, saya mau kasih tahu kalian nih. Sebenarnya ini tergantung kreativitas, tapi yang masuk di benak saya tuh begini. Jadi kita punya ini dulu, apa ya? Bilanglah kita punya fungsi. Biasakan kalau apa-apa kita punya fungsi ya. Punya fungsi. Misalkan saya bikin fungsi namanya kontrol LED misalkan ini ya. Void kontrol LED ya kan. Sini dia punya itu ya 32 bit data LED. Nah, kita punya fungsi ini. Nah, kita ke sini ya. Ini di bawahnya. Oh, ini. Nah, kita bikin fungsi lagi kan di sini kan. Oke. Jadi setiap tombol dia punya fungsi masing-masing. Nah kan tadi kita punya fungsi lagi. Void SW berapa? SW berapa tadi? SW3 sama SW4 ya? 34. Nah, itu fungsinya dipisah-pisah. Void SW4 press, gitu kan. Kita nggak perlu ngoper apa-apa ya, kan? Dia nggak ngolah ya kan? Nggak ngolah sesuatu. Nah, nanti kita bikin lagi sini. Kita bikin aja dulu fungsi kosongnya sini. Sama SW3 press kan? SW3 press, bener nggak? Terus SW3 press kita deklarasi kayak tadi. Kan? SW3 press. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan?
Jelas bang. Jelas ya? Jelas bang. Oke. Nah, sekarang misalkan kondisi awal itu yang terjadi ini ya. Ini sama ini. Wait. Berarti kontrol LED. Misal gini. Kalau ini kan bisa kita pecah dua nih data ya. Data untuk line A, data sama untuk line B, bener nggak? Iya. Ya kan? Kalau Coba. satu line ini datanya berapa bit? 16. 16 bit ya. Line B juga 16 bit ya. Iya bang. Bener kan? Nah, sekarang kita buat ini variabel di sini. Oke, 16. Oke. Data line A. Sama dengan misalkan mati semua. Mati semua berarti apa? Satu semua kan? 0x, FF. Nah. Data line B. Bener nggak? Kayak gini. Coba bang. Ya, bener ya. Data line A, data line B. Kondisi awal mati semua. Ya kan? Logik satu semua dong. Nah, Iya bang. terus di LED control LED. Nah, di sini kita bakal ngegabungin. Di sini. Oh, ini kalau nggak usah nih. Dia nggak perlu ini. Dia nggak perlu ya. Nah, gini. Jadi dia ngegabungin data line A sama data line B. Kan 16 sama 16 digabungin jadi berapa? 32. 32 baru Bang. dimasukin ke shift register. Gitu. Jadi kita ngubahnya per line. Line A kita ubah, terus kita gabungin di fungsi ini, baru kirim ke shift register gitu. Jadi lebih enak kontrolnya. Nah, misalkan kita punya ini ya, T32 data gabungan, bener kan? Iya. Nah, awal 0 dulu, 0. Nah, terus dia tugasnya adalah menggabungkan data line A sama data line B, lalu dimasukin ke sini, bener nggak? Iya. Iya bang. Berarti data gabungan dengan data line A ditambah sama data ini, ditambah atau ini ya? Coba deh, kita coba dulu pakai operasi apa nih? Data line B. Data line A tambah data line B. Baru kita masukin ke shift register kan? Shift register. Nah, baru ini kita masukin apa? Data gabungan ya. Data gabungan. Oke. Sampai sini jelas? Jelas bang. Ya kan? Pertama kita buat dulu ember kosongnya. Nah, lalu ember kosongnya ini kita isi dari data line A ditambah data line B. Berarti kan sekarang ini udah ada isinya ya? Iya. Nah, ini datanya kita masukin ke shift register. Nah, sekarang kita coba ini kita komentar dulu. Di sini user kode begin 2. Ini. Misalkan step pertama ini ya. Ini sama ini nyala. Berarti kita ubah data line A ini berapa? Line A datanya sangat 1000000 ya.
Iya. Line B juga Coba. 10000, Iya. bener nggak? Oh, jadi Iya dari data kiri awal ya. misalnya. Iya, Data data awal, awal. Berarti sini kita ubah nih. Data data Line A A. sama dengan 0x 0x 1 0 Satu 0 nol 0 nol 0. nol. Data line B juga sama. Data line B 2000. Nah, terus kita gabungin kan. Kontrol kontrol LED. Coba. Ini errornya apa nih? Konsolnya kontrol INT itu WNT 16 step. No. Coba aja dulu ya. Coba. Wah, nih salah nih. Salah. Oh, kelebihan bro. Kelebihan tadi 0 ya. Wait. Nah, berarti bukan ditambah. Berarti pakai operasi biner. Ini. Oke. Simpelnya gini. Data gabungan di OR sama ini, ya kan? Nah, benar. Oke, bentar ya. Gini. Bukan 1 dong. Coba. Kan paling kiri berarti berapa? 8, bener nggak? Kan Iya. ini nih. Iya Ini iya kan iya. yang hidup kan, ini 8 kan. Kalau ini baru 1. Bener nggak? Oh Kalau 1 iya. kan di sini. Iya. Oh iya iya. Karena kiri dia. Kan dari ini. Iya, Dari 8 kanan. harusnya. 8 8. Nah, ini dia yang sering kadang tuh apa ya? Udah menggebu-gebu giliran yang begini-begini nih mah. Yang Sepele gitu ya, Bang. Iya, benar. Itulah fungsinya kita sering berlatih mandiri, kan? Nah, satu lagi yang kelupaan apa? Lupa dibalik pokoknya. Oh iya, lupa di inverse ya, Bang. Jadi yang mau di ini malah yang ini Iya. mati ya, Bang. Malah mati. Nah, yang dibalik yang di sini dong. Yang di sini. Oh, langsung dibalik ke situ ya, Bang.
eh dibalik di sini juga boleh sih, mau dibalik di sini juga bisa. Udah dibalik di sini aja, balik di sini biar enak, biar fleksibel. Nah, tapi pasti kalian ada yang bingung. Nih, ini. Tapi sampai sini paham? Sama. Udah kena Paham, konsepnya, udah kena. Iya. Ya. Nah, tinggal kalian pasti yang bingung gimana nih? Data 16 bit ada 2 biji bisa berubah Nah, iya jadi itu. data 32 bit. Gitu ya? Bingung ya? Hmm. Nah, sini. Oke. Ngebaginya itu loh, Bang. Nah, oke. Ini. Kasih paham. Perhatiin baik-baik ya. Kita ke sini. Nah, ini fungsinya begini ya. Iya. Ya, ini kenapa nih geser 16 gitu. Anggaplah begini nih. Ini nih. Misalkan ada ember kosong, ya kan? Ember kosong ini. Ukurannya berapa sini? 32 bit. 32. Samain Iya. aja lah variabelnya biar nggak pusing. Nah, data gabungan 32 bit. Berarti di sini 2 gapat kan pertama 0 ya nilainya ya, bener nggak? Iya. 0. Nah, berarti dia 0 semua. Tuh. Yuk. Nah, ini kan awalnya gini ya. Nih. Nah, misalkan punya data lain A. Gitu kan? Data lain A. Data lain A itu nih. Data lain A tadi berapa? Ini ya. Gini ya data lain A ya. Iya. Data lain B juga sama ya. Iya bang, sama. Data lain B gini juga. Tapi dia kan 16 bit nih. Si lain A sama lain B. Bener kan? 16 bit doang Iya kan? bang. Bener nggak? Iya, Bang. Oke. Terus gabung jadi begini. Nah, yang pertama ini. Nah, yang pertama ini gini. Data gabungan di OR sama data lain A. Berarti ini di OR sama ini. Gitu. Nah, untuk informasi yang perlu kalian tahu, kalau matematika tuh nggak biner tuh nggak gini. Ini posisinya benar apa salah nih? Semua data ini urutannya benar apa salah menurut kalian? Kan biner itu posisi ya, paling kanan paling kecil, paling kiri Paling kanan, paling gede. ya, paling kiri gede. Nah, ini urutannya udah bener belum nih menurut kalian? Kayaknya sih belum. Belum ya, salah. Iya. Dia tuh Iya, harusnya dia begini, satunya di kiri. Nah, baru seimbang, bener kan? Iya. oh iya. Bener nggak? Berarti kalau Iya, kita Bang. melakukan operasi OR, yang kehitung tuh yang buntut, yang ini, Iya, ntar. bukan yang ini. Bener ya? Bener ya? Iya bener bang. Bener, bang. Nah, jadi pertama data gabungan berarti yang ini di OR sama data lain A sama yang ini. Tapi karena yang lain A ini cuma 16 bit, berarti data gabungan yang ke OR yang ini ya. Bener nggak? Nah, berarti di sini begini nih yang terjadi ketika kita melakukan OR. Sini. Nah, misalnya di sini OR nih. Kan? OR, kan? Nah, nanti hasilnya itu berapa? Berarti hasilnya nanti disimpan di mana? Hasil dari OR ini kesimpan di mana? Mana ya? Di Kayaknya data data lain gabungan. beda. Karena ada sama dengannya. Habis di OR disama denganin, berarti habis di OR Data. dimasukin ke sini lagi. Berarti sekarang nilai data gabungan itu berapa? Data. Oh,
Jadi dibalikin lagi ya bang? Iya, kalau ada Balikin sama ke dengannya awal berarti lagi, abis dioperasiin dibalikin ke situ lagi. ke Berarti asalnya. sekarang nilainya ini kan udah di OR nih, berarti begini ya sekarang nilainya ya. Iya. Nah, kalau saya OR sama B lagi, hasilnya gimana? Nggak bisa dong. Mobil Nanti lagi, ketemu di sini lagi. iya sama aja. Iya kan sama aja kan. Makanya Iya, perlu ini kan ada 16 biji nih. Kita geser dulu ke sono 16 kali. Nah, makanya di sini ada ini kan sama dengan ini digeser ke geser sini 16, 16. ya Nah, berarti ini digeser nih biar 16 nilainya kali ganti. nih. Digeser nih 16 kali nih. Kalau nggak digeser gitu-gitu doang dong. Iya benar, geser 16 kali. Nah, ini pindah kemari, bener nggak? Oh, Nah, ya. ini pindah kemari nih. Berarti yang ini balik kosong lagi kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita OR lagi sama yang 16 bit, yang ini yang kena, ya kan? Yang ini yang tadi di sini udah pindah ya, udah digeser kemari ya. Bener nggak? Ya bang, udah Nah, makanya pindah. ini diberlakukan ini. Data gabungan sama dengan dia sendiri tapi udah digeser ke 16 kiri kali. 16 kali gitu. Kalau gesernya ke kanan apa yang terjadi? Kan ini berarti ini ya geser ke kanan berarti ini hilang nih. Ini geser ke sono hilang dong satunya nih. Benar Oh iya, nggak? sama aja kayak nol semua juga ya bang? Iya, berarti harusnya digeser ke Ke kiri. Kiri. makanya yang tadinya di sini pindah kemari gitu. Nah, kalau kalian gesernya cuma 15 kali, nanti dia yang malah adanya di sini dia begini. Salah ya? Salah bang. Nah, makanya Oh, gesernya 16 kali. Itulah pentingnya ketelitian. Nah, untungnya dia baik hati nih yang bikin soal kelipatan 8. Jadinya enak. Iya, jadinya ada kelipatannya gitu ya bang ya. Iya, Kagak misalkan cuman apa dah 35 gitu-gitu kan jadi bingung gitu ya bang ya. iya, bersyukur. Nah, oke sampai sini paham ya kenapa ini begini. Iya paham bang. Nah, ini kan abang, digeser abang. nih. Berarti data gabungan ini kalau diterjemahin ya pakai kata-kata nih ya. Data gabungan sama dengan data gabungan itu sendiri tapi digeser dulu sebanyak 16 Kali. kali. 16 kali. Nah, berarti udah siap buat di OR lagi ya. Ya, Iya. Ya, ketika dia udah siap baru dia di OR nih sama data lain B. data lain B. Hmm. Nah, ini kita lakukan lagi ini. Ini ya. Data lain B. Kebetulan datanya sama, berarti hasilnya nanti ini kan. Yang ini oh ini datanya udah berubah. Gini ya, kan ini. Benar ya? Di OR sama ini. Berarti nanti hasilnya ini kan. Hasilnya ini. Ini kan ya, di OR. Sampai sini gimana? Paham ya? Paham bang. Ya bang, paham bang. Nah, ini maksudnya ini nih. Ya kan udah siap di OR lagi sama lain B. Nah, data yang ini baru dimasukin ke shift register Data gabungan. Shift register. gitu. Iya, paham ya? Iya paham bang. Paham, Bang. Berarti kalau mau pindah LED lagi misalkan kan sampai sini udah paham nih. Kita udah bisa nih ya inisialisasi ya. Hidup yang ini sama ini nyala. Nah, misalkan ini nih delay 100 milisecond ini jalan tek 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 terus ini jalan tek 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 gitu. Bisa juga caranya selalu gini, kita ubah datanya dulu, data line A, ubah data line B, baru dipanggil kontrol LED gitu. Misalkan gini, delay
berapa? 300 aja lah, biar cepet. Misalkan saya mau line A geser sekali ke kanan ya kan? Berarti yang saya ubah ini data line A, saya ubah nih geser ke kanan 1 berarti nilainya 4 ya. Iya, 4. Ini kan tadinya di sini pindah kemari jadi 4 ya. Iya, Pak. Jadi 4. Ya bang. Tapi saya nggak mau mindahin yang B. Berarti habis di modif yang A langsung aja panggil kontrol LED ini. Ya, jelas nggak? Ada pertanyaan nggak? Apa bingung? Udah sih Bang, aman aja Bang. Ya. Ini ntar kita lihat-lihat ulang-ulang lagi di YouTube ya, biar lebih paham lagi. Kok ada error nih? Kenapa nih? Oh, ini. Error. Oh iya lupa pakai Halo. Nah, berarti line A nanti geser ke kanan sekali ya. Habis startup dia geser ke kanan sekali. Nah, tuh. Oke. Cara baca tombol udah tahu belum di sini? Nah, itu baca tombol Bang. Nah, oke. Tapi LED udah paham ya? Iya, aman bang. Oke, aman. Nah, sekarang kita belajar baca tombol. Kita masuk di sini dah di web. Caranya kita lihat dulu rangkaian. Rangkaian itu jadi internal pull up ya. Dicek dulu deh di ininya. Di IOC-nya. Oh my god. Ntar saya stop ini dulu. Stop share screen dulu. Oke, kita mau buka IOC-nya dulu. Ntar. Kelihatan ya? Oke. Ya, kelihatan Bang. Kelihatan bang. Iya, internal pull up-nya harus dihidupin dulu ya, karena di rangkaian kan nggak ada resistornya di sini. Jadi ke sistem view, GPIO, ini SW1. Udah ya, udah hidup ya pull up. SW2, SW3, SW4, SW5. Udah hidup semua pull up-nya. Aman. Nanti punya kalian dihidupin ya pull up-nya ya. Iya Bang. Oke, balik lagi ke program. Nah, berarti ketika dia nggak ditekan tombolnya, nggak dipencet, berarti dia logic berapa? Logic 1 kan? Satu bang. Ketika ditekan baru logic 0. 0 karena dia Nol. pull up. Ya. Ya, jelas ya. Oke. Berarti di sini pakai sini. If misalkan digital right GPIO read. Nah, ini pakai ini read pinnya apa, misalkan SW berapa sih tadi? SW3 ya? Keluar ya gua ya. Port Gua keluar ya. SW3
Bagudung. Pencet. Nih, kalau ini kalau ditekan berarti berapa? 0 ya? Sama Iya, dengan Bang. 0. Jadi fungsinya ini nanti dia tahu nih si SW3 pin ini logiknya 0 atau 1 gitu kan. Nah, kalau ditekan berarti kan dia logik 0. Nah, jika ditekan di sini, kalau kalian masih ingat sama yang namanya bouncing, masih ingat? Masih, Bang. Nah, berarti kita perlu delay ya. Iya. Nah, kita perlu dia itu aktif biasanya dia itu baru aktif ketika tombolnya dilepas. Jadi ditekan, dilepas baru aktif gitu. Berarti kita nungguin sampai tombolnya dilepas dulu ya, baru action, bener nggak? Iya, Bang. Nah, berarti di sini kita pakai while. While kondisinya apa? Sama. Ketika tombolnya masih ditekan. Jadi dia nunggu terus. Nah, di dalam while baru kita di sini delay. Ini ya. Delaynya biasanya berapa tuh, Bang? Nggak usah banyak-banyak, 5, 10. Kalau delay 5 lah misalkan. Tekan. Berarti kalau dilepas baru dia action gitu kan. Iya. Misalkan actionnya gini. Kalau dia kan tadi dia di sini. Kalau habis ditekan dia langsung loncat ke sini gitu ya. Iya. Berarti Ya, Bang. ini, oke? Jelas ya? Jelas, Bang. Mana sih tadi? Nah, berarti ketika dilepas kita ngubah line B. Data line B digeser ke kanan 1. Benar kan? Iya. Geser 1. Benar sih? Iya, benar. Digeser 1 baru kita terbalikin datanya. Nah, itu dia masalahnya. Ntar deh, dijelasin dulu. Digeser ke kanan 1 baru kontrol LG. Compile. Oh, tuh. Gerak kayak dipencet, nggak ada aksi kan, nungguin ya dia. Nungguin, pas dilepas baru dia ada aksinya. Tuh. Ini namanya dikenal press and release. Nanti kalau di soal ketemu kata-kata press and release, caranya begini. Nanti diboncing ya, Bang. Iya. Tuh, nggak bouncing dia. Kalau dikasih gitu tuh kayak waktu itu apa dah rangkaian PRE gitu, Bang, dipencet udah baru dipencet dong udah 2 kali nih yang lewatin angkanya. Dia terjadi bouncing namanya. Nah, jelas ya. Berarti caranya gini kan. If GPIO read pin, dalamnya pin apa kan, pertama pinnya. Nah, kalau ditekan kan logic 0 ya. Makanya sini sama dengan 0. Kalau ditekan ya logic 1 berarti sama dengan 1 gitu ya. Iya, Bang. Tapi karena tombolnya di pull up jadinya 0. Nah, berarti kan langsung nih masukkan if kan, kalau dipencet if-nya jalan kan. If-nya jalan,
dia nggak langsung eksekusi, dia nungguin sampai dilepas dulu, ya kan? Berarti kalau dilepas itu logiknya berapa? Logik 1. Berarti selama while itu kan selama ya, selama logiknya masih 0 itu dia ngelakuin delay. Berarti selama logiknya masih 0 dia nungguin aja lah sampai dilepas. Nah ketika dilepas kan logik 1 ya, berarti udah nggak di sini lagi dong, udah nggak while lagi dong, karena udah dilepas, sudah logik 1. Baru dia ngejalanin setelah while, berarti ini while udah selesai, berarti ini baru dia eksekusi gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Aman bang. Aman Aman, ya? Bang. Masih aman. Saya rasa nih udah 1 jam, nanti kalian bingung juga nontonnya, ya kan? Saya cukupin sampai sini. Jangan lupa latihan mandiri ya. Iya bang. Nah, kalian variasiin aja deh Coba. suka-suka kalian nih mau gimana. Kan kalian udah tahu cara kontrol shift register, udah tahu cara kontrol LED, udah tahu cara baca tombol ya. Nah, tinggal kreativitas kalian. Sama satu lagi saya pesan, dilatih tentang bilangan heksa, bilangan biner ya, kayak gitu-gitu ya. Ya, Bang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi saya mau nanya lagi nih bang. Ah, Jadi kalau di sini kan kalau pakai hexa ya, jadi satu bilangan hexa tuh dia mewakilin 4 digit biner ya bang. iya, betul. Udah sih itu aja sih bang. Makasih bang. Kalau nggak salah itu deh. Banyak sih caranya, cara memahami hal itu, karena itu ilmu apa ya, nggak rahasia banget sih, umum dah. Semua orang yang belajar eh, teknik digital, elektronika, teknik komputer pasti harus paham yang namanya konversi bilangan gitu. Kalau itu kalian coba-coba aja di YouTube gimana. Mungkin cara kalian paham beda-beda kan ya, sama saya beda cara pahamnya gimana, cara memahaminya. Pokoknya nama materinya itu konversi bilangan gitu. Konversi bilangan. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Bang. Oke, kalau begitu saya tutup meet kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bang. Makasih bang. Makasih banyak, Bang. Ya, Makasih, Bang. ya.